yang bisa menjadikan dirinya hijrah. Dan satu hal yang bisa Nyai penting adalah jangan pernah sombong, jangan pernah melakukan hal-hal buruk seperti yang Nyai dulu lakukan. Nyai dulu nista, hina, banyak maksiat, banyak segala macam. Insya Allah dengan bekal ilmu agama yang Nyai dapatkan dalam rutan itu memupuk dirinya untuk berubah seperti ini. Kok kegiatannya sekarang apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang Nyai sayangi, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam suasana yang jauh berbeda dengan pertemuan kita 2 tahun yang lalu ya. Iya, jadi hari ini alhamdulillah Nyai bersyukur diberi kesempatan, kepercayaan oleh Dermaster untuk mengapresiasi adanya launching Hadre Faisal, satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi mengadop dari perawatan artis Hollywood. Saya melihat perubahan nih. Iya. Sekarang kan banyak banget perawatan. Alhamdulillah ya. Jadi bagi seorang wanita pada umumnya, khususnya bagi seorang pekerja seni, public figure, itu penampilan atau performa itu sangat diperlukan. Nah, penampilan itu ditunjang kalau bagi Nyai ada 2 faktor dari segi kecantikan inner maupun beauty. Nah, kalau misalnya inner, alhamdulillah Nyai sudah mempunyai suatu pengalaman pergolakan yang luar biasa, ujian yang luar biasa dari Allah SWT, sehingga membersihkan insya Allah dosa-dosanya yang sangat banyak sekali, sehingga kecantikan innernya ini insya Allah bisa dimulai dari hari ke hari dengan adanya hijrah Nyai, insya Allah. Nah, kalau untuk kecantikan outer itu bisa kita dapatkan dari perawatan kecantikan. Nah, untuk memilih tempat perawatan sendiri kita harus bisa memilih dengan bijak ya. Tidak semua perawatan di klinik kecantikan itu sesuai dengan jenis kulit kita, dan apalagi sekarang kita menilik adanya pandemi COVID-19, juga ada beberapa klinik kecantikan yang tidak mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih perawatan kecantikan di mana kita akan melakukan treatment. Kalau baginya sendiri, ini merupakan suatu pengalaman yang udah Nyai alami sendiri selama 4 tahun. 4 tahun Nyai di Dermaster, alhamdulillah. Jadi udah bisa tidak hanya bluffing, tidak hanya berbicara saja. Jadi udah melakukan perawatan dari segala perawatan yang ada di Dermaster. Kurun waktunya udah lama sekali, 4 tahun, dari Treat Lift, dari Hollywood Peel, dari Vicoderma, dan sekarang terbaru adalah Hydrofacial. Itu sudah Nyai rasakan, jadi hasilnya juga alhamdulillah Nyai cocok. Dan itu tadi, yang seperti tadi saat press conference Nyai sampaikan, semua fasilitas sangat terpenuhi, baik dari tenaga medis maupun fasilitas untuk alat-alatnya itu sangat canggih di sini. Dan kalau berbicara tentang bagaimana kenyamanan, apalagi sekarang saat pandemi ini, semua sudah menurut protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. APD yang ada di sini, alat pendukung kesehatannya sangat lengkap, baik dari dokter, suster maupun pasien itu sendiri. Jadi kita dilengkapi ketika kita perawatan, kita dikenakan baju APD khusus, kakinya juga dipakai alat khusus juga. Terus udah gitu, apalagi di awal gerbang tadi juga kita sudah ada protokol kesehatan yang sangat menunjang. Jadi don't worry, dan ini merupakan testimoni real yang telah Nyai alami sendiri selama perawatan 4 tahun di Dermaster. Jadi kalau kesibukannya di masa pandemi selain perawatan, kalau pekerjaan gimana sih? Alhamdulillah sih, Nyai sangat bersyukur ya. Jadi baru aja atas doa teman-teman semuanya, Nyai rilis hit single yang kelima, Rindu Ibu. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Nyai, karena sebelumnya Nyai di 4 hit single itu adalah dangdut progresif, sekarang berpindah ke religi pop. Jadi alhamdulillah udah berjalan dengan baik. Serentak kemarin tanggal 28 Agustus di 120 radius Indonesia. Dan tadi ini barusan nih dapat informasi dari manajer Nyai di
MD Squad Jabar. MD itu musik director yang membawahi radio-radio di seluruh Jawa Barat. MD Squad Jabar. Jadi rating Rindu Ibu alhamdulillah progresnya naik. Jadi doakan saja semoga tetap terus diminati oleh pemirsa pengamat musik industri Indonesia dan bisa diapresiasi dengan baik, karena ini adalah true story dari kisah hidup Nyai. Jadi rindu Nyai terhadap seorang sosok ibu yang tempo hari selalu mendampingi Nyai dari persidangan ke persidangan, mendampingi kesepian Nyai, kegalauan Nyai, keterpurukan Nyai. Jadi ini merupakan suatu true story tersendiri di mana dituangkan oleh Mas Tama Wijaya selaku pencipta yang bisa mengapresiasi apa yang ada di hatinya. Tapi Kak, yakin Nyai lagunya sendiri gimana Nyai? Lagunya sendiri alhamdulillah sih diapresiasi sangat baik ya di 120 radio di Indonesia per Korwil. Jadi ada Korwil Banten, Korwil Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jababeka sampai dengan Sentani, Papua Jayapura pun juga memutarkan lagu Rindu Ibu ini. Jadi mohon doanya teman-teman media semuanya semoga bisa kita tidak mengedepankan profit oriented, enggak. Ini merupakan suatu curahan hati Nyai yang mungkin bisa diambil nilai sisi positifnya step by step hidup Nyai, hijrah Nyai, dan bisa mengobati juga kalau misalnya ada sahabat-sahabat di luar sana yang mempunyai pengalaman kerinduan yang sangat luar biasa oleh sosok ibu. Kalau kakak sendiri sekarang dulu cara bangkitnya selain itu dengan kemudian kerugian. Kalau cara bangkitnya, yang pertama gini Mbak, Nyai udah pernah ya di sisi yang bener-bener nobody else gitu, nggak ada sama sekali yang support Nyai baik dalam, mungkin dulu waktu pas di awal-awal Nyai berkiprah mungkin banyak sekali ya teman-teman sosialita atau apa ya, teman arisan, teman organisasi, banyak sekali kan organisasi Nyai. Nah ketika yang mempunyai suatu permasalahan tuh kelihatan di situ Mbak. Jadi mana benar-benar yang sahabat yang ngaroken tuh artinya mendatangi, mengunjungi, ya tidak meminta apapun ya, hanya meminta dikunjungin aja udah seneng gitu loh. Itu kelihatan mana yang cuek, mana yang menghindar, mana yang malah menggunjing, malah memfitnah juga ada, memutarbalikan fakta. Jadi kalau baginya semua udah Nyai pasrahkan kepada Allah, dan bagaimana caranya bangkit itu adalah tawakal. Jadi semua segala sesuatu diserahkan oleh Allah yang maha kuasa, maha mengatur segalanya. Jadi dan banyak sekali hikmah yang telah Nyai ambil dari beberapa ujian yang bertubi-tubi yang bisa menjadikan dirinya hijrah. Dan satu hal yang bisa Nyai petik adalah jangan pernah sombong, jangan pernah melakukan hal-hal buruk seperti yang Nyai dulu lakukan. Nyai dulu nista, hina, banyak maksiat, banyak segala macam. Insya Allah dengan bekal ilmu agama yang Nyai dapatkan dalam rutan itu memupuk dirinya untuk berubah seperti ini. Jadi jangan pernah khawatir tentang rezeki, hidup, mati, jodoh, semua di tangan Allah. Jadi alhamdulillah setelah Nyai menghirup udara bebas, Nyai masih mempunyai beberapa sedikit dana yang bisa Nyai pergunakan untuk kehidupan Nyai ke depan. Jadi dan Nyai sekarang udah legowo, jadi tidak pernah memikirkan tentang ketakutan nanti bagaimana karena Nyai udah memasrahkan hati. Dan tadi ini baru aja juga Nyai telat conference karena kita harus jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi tadinya barusan sholat. Jadi itulah kunci kita